Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Satu hari lewat nih ya, bursa transfer dibuka, belum ada penambahan berita atau apa-apa atau rumor yang panas. Bahkan seorang Fabrizio Romano aja kalau lo lihat 2 hari ini viewernya nggak begitu banyak gitu. Karena kenapa nggak membahas Manchester United? Yang dibahas Florian Wirtz diulang lagi, Osimhen, Al Hilal diulang lagi beritanya sama dia. Ya here we go, Matthijs Tel, Tottenham Hotspur, Thomas Frank, nggak rame gitu loh ya. Jadi nggak rame, dan Fabrizio Romano sendiri juga sampai viewernya turun gitu. Tapi semalam gue nonton FIFA World Cup sih di DAZN ya itu free sih. Boca Juniors lawan Benfica tuh cukup seru ya. Mungkin darah panas Portugis dan Argentina nih yang main. Imbang 2-2, jadi Boca Junior unggul duluan, terus kemudian disusul sama Benfica, diwarnai oleh 3 kartu merah, termasuk kartu merahnya Ander Herrera ya, mantan pemain Manchester United, padahal dia di bench tapi kena kartu merah. Edson Cavani nggak main, ternyata dia cedera gitu ya. Ya jadi hasilnya memang 2-2. Boca Junior tuh ya, salah satu bucket list gue ya, selain ya impian ya, traveling impian gue ya, selain ke Old Trafford itu gue pengen ke Boca Juniors, nonton game pertandingan Boca Juniors yang dimana tuh kalau di sisi belakang gawang tuh kalau mereka ngegolin tuh turun gitu ke bawah gitu. Nah itu tuh impian gue banget tuh, pengen nonton pertandingan Boca Juniors. Boca Juniors kan juga klubnya idola gue, Diego Maradona ya. Jadi gue pengen situ nanti pas gol turun gitu ya, jangan sampai jatuh ya, pengen banget gue. Oke, karena berita-berita nggak ada, jadi banyak juga sih ya gosip-gosip yang nggak relevan ya. Ada lagi tadi gue lihat katanya Manchester United mau beli David Fratesi. Gue sebagai penonton Liga Italia sih, ya sebenarnya David Fratesi ini sih pemain Inter Milan. Ya kalau dari sisi ya masih muda ya, usia mas. Terus harga juga nggak mahal sih, 30-an juta pon lah. Enggak sampai lah 25 juta pon paling. Tapi dia itu kan lebih banyak di bangku cadangan karena Simone Inzaghi itu lebih banyak menurunkan ya, kalau nggak Hakan Calhanoglu sama Nicolo Barella. Sebenarnya sih dia punya potensi, cuman ya kalau di Inter Milan aja dia jadi cadangan, ngapain Manchester United beli ya? Ya kecuali dengan pinjam gitu ya sebagai backup. Karena kan gue pernah bahas kita butuh gelandang yang bertenaga, cuman ya nggak yang kita beli dari sisa-sisaan juga gitu, beli langsung yang tiring 1 lah. Nih peringkat 15 loh, nggak bermain di kompetisi Eropa loh. Kalau kata si Jose Mourinho kan, lo harusnya buat football heritage gitu, pemain yang lo beli mahal, lo invest pemain yang bener-bener bagus ya, untuk kemudiannya nanti ya dia semakin bagus, semakin membantu tim lo gitu. Bukan yang pemain yang habis itu main nggak dia, bagaimana mereka main ya kan, where did he play, di mana dia main ya, main nggak dia, bagaimana dia bermain kalau katanya. Jadi ya nggak usah yang pemain tanggung gitu loh. Pemain nanggung ngapain sih? Kalau pemain nanggung ya mendingan lo ngambil dari akademi. Tengah kita kan Seko Kone, Jack Fletcher bersaudara, terus Toby Collier, ya itu aja yang dimanfaatin. Kalau untuk beli Fratesi ya mungkin kalau untuk jadi pinjaman ya gaji sih pasti dia mau aja sih ke Liga Inggris. Cuman kan nggak banyak pemain Liga Italia yang bisa
sangat successful gitu loh di Liga Inggris. Ya, Federico Chiesa aja itu nggak main-main di Liverpool. Jorginho lumayan lah ya di mana Chelsea, tapi habis itu kan udah pergi ke Flamengo dia. Ya nggak terlalu urgent dan bukan berita yang menurut gua sepenuhnya benar gitu. Cuman ya sekali lagi ini nggak ada berita dari Fabrizio Romano, nggak ada berita dari David Ornstein, Laurie Whitfield. Sebetulnya sih bagus ya, sebetulnya bagus dalam arti gini, berarti Manchester United udah bisa menjaga nih ya, nggak ada bocoran-bocoran media lagi, menjaga kerahasiaan klub ya, komunikasi dalam klub, internal klub itu bisa dijaga rahasianya. Ini udah berlangsung dari sejak zaman Ineos masuk sih sebetulnya ya. Dari waktu itu mereka ada beberapa pintu yang mesti ditutup, terus ID karyawan diganti, beberapa karyawan juga dipecat gitu kan. Ya menurut gue ini bagus. Jadi kita menunggu aja kejutan-kejutan gitu. Kabar yang mau gue beritakan ya, yang berhubungan dengan Manchester United, ini dilaporkan dari Manchester Evening News bahwa Andre Onana sepertinya akan stay di Manchester United dikarenakan hubungan yang baik dia dengan Ruben Amorim, dan Ruben Amorim bisa bekerja sama dengan baik dengan Andre Onana. Ya, mungkin maksud dari adanya keluar berita ini menunjukkan bahwa sebetulnya kiper belum menjadi prioritas utama dulu nih dalam bursa transfer. Ya, kita selesaikan dulu barisan penyerang, terus kemudian di barisan tengah, di barisan belakang gua rasa kayak nggak ada perubahan. Ya, pemain-pemain muda kayak Eden Haven, Kukonki itu bisa diandalkan. Masih ada Matthijs de Ligt, kembalinya Lisandro Martinez, Harry Maguire, terus ada juga Mazraoui bisa dipasang di situ, ya kan? Ya, mungkin nggak jadi suatu pilihan yang urgent untuk posisi kiper ya. Jadi kita benahin barisan depan dulu nih, karena kan lu udah berapa kali lihat expected goals kita khususnya di liga ya itu selalu 2, bahkan sampai 3, tapi nggak ada yang bisa dikonversi ke gol. Nah, kita kebobolan dulu tapi nggak bisa mencetak gol. Sebenarnya kebobolan kita nggak beda jauh sih dari Aston Villa, nggak beda jauh, sekitar 5 apa 6 gitu, tapi kita nggak bisa mencetak gol. Nah ini yang harus diselesaikan, posisi atau daerah yang harus diselesaikan dulu gitu. Terus dengan adanya dengan berita Onananya stay ini, menurut lo tetap cari ganti kiper gak? Ya agak dilema juga sih ya. Di satu sisi Onana ini kan temen senegaranya Bryan Mbeumo. Kabarnya sih Onana ini yang berusaha untuk membujuk Bryan Mbeumo untuk join ke Manchester United. Nah, kita memerlukan keahlian agen Onana nih yang lagi main tarkam di kampungnya nih, si Ahmad Diallo juga. Ya, jadi kita membutuhkan Bryan Mbeumo nih. Mbeumo sendiri malah lagi jalan-jalan nonton F1 deh. Kalau bisanya bisa dijadikan agen ya, Mbeumo kan harus dibikin betah. Mau nggak mau ya kita harus punya teman senegaranya Andre Onana lah yang bagian nemenin dia. Apakah perlu perlu mencari kiper? Ya menurut gua perlu, tapi agak dilematis juga setelah gue lihat ya berita kan selama ini kan gue bilang juga Emiliano Martinez. Ini juga gue rasa nggak akan dijadikan prioritas. Ya, ada berita katanya Manchester United sudah melakukan pembicaraan dengan Emiliano Martinez. Tapi kalau Emiliano Martinez diambil, sebenarnya gajinya itu malah justru lebih gede daripada Onana. Gajinya Emiliano Martinez itu 150.000 pon, sedangkan per pekan. Sedangkan Onana itu gajinya 120.000 pon per pekan. Nah, kalau kita ngambil Emiliano Martinez, apakah orang akan dijual? Ya, sedangkan kita butuh Bryan Mbeumo biar betah nih.
Nah, apakah dia akan dijual? Kayaknya nggak juga gitu loh. Kalau lo memberikan seorang kiper cadangan itu gaji 120.000 sih, ya itu buang-buang duit gitu. Apalagi menjadi seorang backup kiper tuh harusnya sih gaji ya di bawah 100.000 lah, 80.000, 90.000 gitu. Ya tapi nggak tahu kalau misalnya manajemen nanti di akhir bursa transfer, oh ya kita perlu kiper, nah itu harusnya sih bisa dilaksanakan. Jadi target kita menyelesaikan Bryan Mbeumo dulu deh. Bryan Mbeumo kalau gue bilang sih roadmapnya transfer kita nih ya, setelah Matheus Cunha selesaikan Bryan Mbeumo, jual pemain dulu, Rashford, Anthony, Garnacho, Sancho. Nah itu baru kita sudah itu kepingan pieces mana ya, pemain tengah baru diambil, back kayaknya nggak perlu, mungkin kiper baru cari. Tapi penjualannya ini yang susah. Ini satu berita terakhir bahwa Jadon Sancho menolak untuk menurunkan gajinya, sehingga Borussia Dortmund kesulitan dari untuk merekrutnya. Ini orang yang nggak tahu diri kayak gini lah ya. Udah gaji pun masih dibayar juga Manchester United, terus dia mau disuruh pergi tapi juga nggak mau nurunin gajinya. Ya pemain-pemain ego kayak gini habis karir ini. Bisa jadi mungkin dia setahun depan mungkin ya, feeling gue Sancho tahun ini dipinjemin dengan porsi gaji kita lah 20%, sang peminjam 80%. Tapi habis itu ya udah selesai, habis, kagak ada yang mau hire dia. Ya, attitude pemain tuh juga harus lo pikirin. Brandon Williams saja sekarang yang dulu dia gadang-gadang wah pemain hebat, sekarang nggak punya klub loh. Ya mungkin attitude-nya dia. Ya lo latihan gimana sih gitu, lo sikap lo dalam berteman gimana sih dengan rekan setim. Nah ini juga harus lo perhatiin. Jadi sampai di ini aja berita-beritanya. Jadi kita masih menunggu ya. Jadi roadmapnya mau merekrut Bryan Mbeumo kayaknya itu jadi menjadi prioritas pertama. Yang pasti tahun depan di bawah Mister masih Andre Onana. Jadi ya fans Manchester United masihlah tetap deg-degan. Oke? Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.